Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramudita dengan NIM 2211101082, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai hasil pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh pemikiran pendidikan Islam. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Natsir, lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alaran Panjang. Pak Natsir dikenal sebagai pribadi yang hidup sederhana dan jauh dari kecintaannya terhadap harta dan benda. Aspek pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dan sangat utama dalam pandangan Muhammad Natsir. Hal itu terlihat jelas secara eksplisit dalam pidatonya pada saat Rapat Persatuan Indonesia di Bogor yang bertepatan pada tanggal 17 Juni 1974. Dalam kesempatan itu beliau mengatakan, tak ada bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki didikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka. Bangsa Jepang, satu bangsa timur yang sekarang jadi buah mulut orang seluruh dunia lantaran majunya, masih akan terus tinggal dalam kegelapan sekiranya mereka tidak mengatur pendidikan bangsa mereka. Kalau sekiranya mereka tidak membukakan pintu negaranya yang selama ini tertutup rapat untuk orang-orang pintar dan ahli ilmu negara lain yang akan memberikan didikan dan pengetahuan kepada pemuda-pemuda mereka, di samping mengirim pemuda-pemuda mereka ke luar negeri mencari ilmu. Dari pidatonya beliau tersebut, terlihat secara jelas alur pemikiran Natsir yang cukup ekspektatif. Memajukan bangsa adalah upaya paling ampuh untuk mengangkat kondisi masyarakat yang terbenam dalam lumpur keterbelakangan. Oleh karena itu, menjadi guru untuk mendidik masyarakat lebih utama daripada menjadi pegawai lainnya. Salah satu konsep pendidikan yang terkenal dari Natsir adalah konsep pendidikan yang integral. Menurut Muhammad Natsir sendiri, secara bahasa, integral artinya menyeluruh, lengkap, terpadu, dan sempurna. Pengertian pendidikan integral adalah sistem pendidikan yang memadukan intelektual, moral, dan spiritual. Bisa juga diartikan sebuah pendidikan yang mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Selanjutnya, salah satu konsep pendidikan yang sangat terkenal dari Natsir adalah konsep pendidikan harmonis. Konsep pendidikan ini yaitu menyelaraskan seluruh potensi peserta didik dan menjadikan suatu upaya atau suatu usaha yang secara sadar terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Yaitu konsep pendidikan menurut Muhammad Natsir, yaitu konsep pendidikan yang universal. Konsep pendidikan universal ini adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan adalah sesuatu yang universal yang berlangsung terus-menerus dan tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun dan kapanpun di dunia ini. Dengan adanya konsep pendidikan ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam, berkulit putih, dari kalangan manapun dia berada. Selain sebagai seorang aktivis pergerakan yang menggerakkan berbagai organisasi pergerakan, beliau juga seorang ilmuwan yang banyak menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan, baik di majalah harian maupun buku. Buku-buku tersebut diantaranya yang pertama ada Islam sebagai Ideologi. Buku kedua dengan judul Agama dan Negara. Ada buku yang berjudul Capita Selecta. Ada buku yang berjudul The New Monarchy. Selanjutnya ada buku yang berjudul Islam dan Kristen di Indonesia. Selanjutnya ada buku yang berjudul Di Bawah Naungan Risalah. Buku ini yang berisi tentang bimbingan Islam dalam kehidupan manusia, diterbitkan di Jakarta tahun 1971. Itulah tadi beberapa karya Muhammad Natsir. Masih begitu banyak karya-karya beliau yang masih tersimpan rapi dan masih bisa kita baca.
Perlu kita ketahui teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa memilah dan memilih mana alur pemikiran yang harus benar-benar kita harus pelajari, kita laksanakan dan mana alur pemikiran yang harus kita tinggalkan. Pesan-pesan tokoh dari pemikiran pendidikan Islam sudah banyak kita pelajari. Mari bersama kita laksanakan pesan-pesan beliau-beliau ini. Akhir kalam, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.